Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Halo. Balik lagi sama aku Mia Octavia, paling cantik sejagat raya, dan teman aku Alia Fala yang suka rajin menabung. ya Allah. Nah, kita nih Jadi gimana nih? Kita tuh di sini mau bahas apa sih, Kak? ya, jadi di sini tuh kita mau berbincang-bincang sedikit nih ya mengenai topik-topik yang lagi hangat sekarang nih Kak, yang lagi banyak dibicarain sama orang-orang banyak. Lagi trending topik banget gitu Iya, ya. lagi trending banget. Emang topik apa sih? Ya, kalau remaja sekarang tuh bilangnya mental illness nih. Iya. Apa sih mental illness itu? Penyakit mental, Oke, semacam oke. penyakit mental gitu ya Kak. Dan mungkin lagi banyak juga orang-orang ngerasain ya. Iya. Yang Banyak remaja yang lagi ngalamin ini gitu. Iya, betul. Iya. Nah, biasanya kan mental illness ini dikenalnya dari sekian banyak orang yang udah ngalamin ini tuh kayak semacam stres, depresi betul. gitu kan. Terus kayak ruwet banget gitu otaknya ya kan. Nah, menurut gambaran Kakak sendiri tuh kayak gimana sih mental illness tuh? Iya, jadi kita ambil aja dari namanya aja mental illness, artinya penyakit mental gitu ya. Iya. Nah, dalam arti di sini tuh penyakit mental ini sebenarnya ada yang salah gitu, ada masalah di mentalnya dia gitu. Oh. Kan seharusnya kalau orang yang normal tuh mentalnya yang sehat gitu ya. Iya. Jadi orang sehat juga punya mental yang sehat gitu Iya. kan. Nah, tapi di sini yang jadi kendalanya adalah mentalnya itu lagi bermasalah gitu. Iya. Ada problem yang sekiranya tuh mungkin gak banyak orang yang belum paham gitu loh, Iya. cara penyelesaiannya gimana gitu. Iya. Nah, sehingga mungkin ya banyak nanti nih kayak dampak-dampak dari Iya, mental kayak illness mengganggu itu. aktivitas Betul. kita banget gitu ya Apalagi Kak, udah mental parah banget sih. Iya. Banyak yang karena aku lihat-lihat dari kasus-kasus yang berita-berita yang lagi trending nih, banyak banget yang sampai dia itu saking nggak kuatnya menahan diri tuh sampai Iya, benar-benar. gitu kan. Banyak banget menyakiti kasusnya. diri Iya. gitu. Ini benar-benar bahaya banget gitu ya buat remaja apalagi. Emang, dan yang kita tahu ya, yang kita lihat juga kebanyakan orang-orang yang punya penyakit mental ini rata-rata remaja. Iya. Ya, kita nggak tahu ya kalau sekarang tuh ya, bahasa anak-anak sekarang tuh namanya quarter life crisis, di mana kamu tahu nggak Weh, sih? apa itu Kak? Aduh, aku baru denger nih live. Apa Quarter tadi? life crisis. Quarter life crisis. Itu Jadi apa tuh? tuh? Dimana orang-orang kayak mungkin ya remaja-remaja sekarang tuh banyak yang nggak tahu gitu tujuan hidup dia apa, dia mau kemana gitu. Kayak kebimbangan gitu, kebingungan dalam dirinya tuh berputar terus gitu di Iya, otaknya gitu loh. iya. Kayak mereka lebih ke overthinking sih. Oh, gitu bahasa tentang sekarang ya. tentang masa depannya kayak gitu-gitu. Kayak kebanyakan overthinking. Iya, ya. biasanya emang kayak gitu sih. Nah, Kamia, berbicara dengan overthinking ya, ada loh orang yang saking overthinkingnya gitu, saking dia banyak gitu pikiran yang gak bisa dia selesaikan, ada yang sampai dan itu kasusnya emang banyak banget kan. Oh, iya. Nah, sayangnya waktu itu mungkin banyak banget nih orang-orang di sekitarnya yang belum aware sama keadaan dia, yang belum aware sama kesehatan mental. Jadi berdasarkan kasus tersebut ya, orang-orang sekitarnya tuh nggak tahu kalau dia tuh punya penyakit mental. Jadi dia tuh orang-orang nggak tahu kalau dia tuh depresi. Akhirnya taunya setelah dia udah meninggal karena bunuh diri itu. Jadi kayak sangat disayangkan banget gitu Iya, lingkungannya. iya. Ya kan? Iya, selain bunuh diri juga kebanyakan remaja itu kalau lagi overthinking yang bener-bener karena mungkin dia juga hidupnya masih takut Iya. meninggal gitu Iya. kan. Kadang dia Ngelampiasinnya. itu ke hal-hal yang menyakiti dirinya. Betul, Iya, ya, banyak kayak juga self harm, ngejedotin kepala ke tembok gitu kan, minum baygon segala. Bahkan nggak tahu ya kalau remaja sekarang tuh mungkin overthinking itu macem-macem ya, kayak dia mungkin insecure dan lain-lain. Kadang juga dia bisa sampai saking takutnya gitu ya sama kondisi tubuh dan fisik dia sampai eating disorder, dia kendala makan, dia nggak mau makan yang kayak gitu-gitu. Itu kan sama Iya. aja gak sih? Iya. Gitu. Nah, kalian biasanya kan mental illness ini sangat berkaitan banget ya dengan rasa cemas, depresi, terus Khawatir, overthinking, ya. khawatir gitu. Kalau
kalian sendiri pernah nggak sih mengalami di posisi yang mental breakdown gitu? Yang lagi di titik terendah Iya, gitu ya. titik. Aku yakin sih semua orang tuh pasti pernah ngalamin gak sih? Iya. Iya, dan aku termasuk yang pernah ngalamin juga. Iya, semuanya punya titik lemahnya masing-masing. Betul. Dan dia mungkin ada di fase itu gitu, pernah melewati fase itu gitu. Iya. Kalau kakak sendiri gimana nih? Boleh diceritain sedikit nggak nih tentang pengalamannya di saat lagi mental breakdown gitu? Oh iya, tentu boleh dong. Kita dengerin. Dan aku harap semoga sih dari ceritaku ini bisa jadi Pelajaran, pengalaman, iya. pelajaran buat orang-orang gitu ya, biar Iya. lebih perhatikan lagi diri sendiri gitu. Iya. Oke, aku mulai ya. Iya, gimana tuh? Ya jadi gini Mi, aku dulu ya waktu SMA pernah ngalamin yang namanya mental breakdown. Awalnya sih mungkin karena aku culture shock ya, karena aku kaget gitu. Lingkungan sekolah SMA dan SMP itu beda jauh gitu kan. Iya. Pertemanannya, pelajaran itu beda jauh kan. Iya. Selain itu mungkin ada beberapa fase dan beberapa masalah yang menurut aku dulu itu datangnya tuh bersamaan gitu. Oh iya. Ya jadi ya mungkin aku nggak bisa ngontrol itu semua ya, aku nggak bisa kayak bersikap yang baik itu gimana terhadap masalah-masalah itu gitu. Iya. Ya awalnya tuh nggak langsung kayak gimana sih, awalnya tuh ya mulai kayak aku bisa tiba-tiba nangis sendirian gitu, dan nangisnya itu yang bisa terus menerus. Awalnya sih nggak sering, awalnya tuh kayak mungkin bisa misalnya nih dalam seminggu itu dalam sehari deh, dalam sehari itu aku nangis kayak setiap malam gitu ya, setiap malam tuh tiba-tiba aku nangis tanpa sebab. Aku nggak Iya. tahu aku nangisin apa, tapi tiba-tiba sedih banget dan aku bisa nangis yang kayak terisak-isak gitu. Iya. Nah setelah itu makin lama aku mikirnya dulu nggak macem-macem sih, karena kan nggak boleh ini ya self diagnose kan. Iya. Jadi aku mikirnya mungkin lagi mood swing aja kali, Iya. lagi mood-moodan aja kali gitu Iya. kan. Jadi sampai suatu ketika itu aku udah ngerasa kok aku makin lama makin aneh ya, aku ngerasa ada yang aneh dari diri aku ini gitu, nggak kayak aku biasanya gitu. Iya. Aku bisa nangis tuh kayak sehari mungkin 5 sampai 6 kali ya. Itu tuh terjadinya secara random, nggak yang tiap malam gitu. Kayak aku sama temen aku mungkin lagi main, tiba-tiba aku bisa nangis, bisa sedih, dan aku nggak tahu sedihin apa. Iya. Yang jelas tuh aku nangis gitu. Terus misalnya aku lagi di kelas gitu ya, lagi belajar gitu, terus bisa tiba-tiba aku nangis tanpa sebab kayak gitu. Aku ngurung diri, aku kayak langsung menyendiri gitu. Nah akhirnya waktu itu aku langsung ke guru BK aku. Nah di sini guru BK aku tuh aku ngerasa dia tuh mungkin yang kayak nemenin selama perjalanan aku SMA sih. Beliau ini kayak bener-bener ada di samping aku gitu waktu setiap aku lagi ngerasa down gitu, aku lagi ada masalah sama keluarga aku, ya aku ngerasa dia ibuku gitu, kayak beliau tuh benar-benar kayak penyemangat, pengganti gitu. Dan nggak semenyeramkan itu ternyata, kayak beda banget kan. Nah di situ aku jadi aku melakukan konseling gitu di dalam situ. Aku melakukan beberapa kali pertemuan sama guru BK aku ini gitu, dan itu aku melakukannya di luar jam pelajaran gitu, karena aku kan waktu itu sempat nanya ya kayak, Bu, aku pengen konsul ke psikolog gitu. Sebenarnya aku nanya-nanya sih kayak dari awalnya tuh harganya berapa kayak gitu-gitu kan. Nah terus beliau panik, kamu kenapa, siapa yang sakit kayak gitu. Terus aku bilang, Alia Bu, Alia pengen coba konsul gitu kan. Terus ayo sini cerita sama ibu, kamu ada masalah apa, bener-bener kayak diemong banget gitu lah ya gitu. Terus akhirnya ya aku konsul gitu lah, aku konsul gitu. Dan di situ aku melakukan beberapa assessment juga kayak gitu. Dan ada satu ketika dimana aku disuruh gambar gitu. Jadi setelah aku konsul itu ya di luar jam pelajaran, aku konsul, aku disuruh gambar pohon jati gitu. Terus aku disuruh gambar yang ada di pikiran aku aja gitu. Nah terus beliau ini kayak ngedeskripsiin lah gitu, ngejelasin gitu yang ada di pikiran aku. Dan itu emang kurang lebih bener gitu ya. Dan terus selain itu juga aku kayak dikasih saran gitu, kamu
bisa bikin jurnal sehari-hari, tahu dong? Oh, iya. Kayak misalnya, Diary ya, iya, misalnya diary. perasaan kamu tuh hari ini Kayak gimana, gitu. Misalnya gitu. nge-rate dari 1 sampai 10, happy kamu tuh berapa gitu. Iya. Terus apa aja yang bikin kamu seneng hari ini, apa aja yang bikin kamu happy hari ini gitu. Terus Iya. yang aku paling inget tuh ya, beliau tuh suruh aku nulis rasa bersyukur yang lagi aku, maksudnya hari itu yang aku dapat gitu. Iya. Misalnya kamu misalnya hari ini Udah kamu udah bersyukur bersyukur, belum? iya. Terus apa aja yang bikin kamu bersyukur gitu. Iya. Nah itu tuh yang bikin kayak menaikkan iman gitu kan, Iya. menaikkan mood juga kayak Iya. gitu-gitu. Oh, ternyata guru BK nggak semenyeramkan itu ya. Iya, benar banget sih. Iya. Soalnya yang aku dengar kan banyak orang-orang yang takut konsultasi, konseling gitu ke konselor maupun ke guru BK gitu Iya. kan. Kayak menyeramkan gitu. Di pandangannya itu kayaknya serem, takut, iya, takut udah kayak dimarahin iya, gitu ya. udah kayak malaikat maut gitu ya. Iya. Nah, menurut kamu sendiri gimana tuh? Kamu kan pernah konsul juga sama guru BK. Nah, itu dia yang aku rasain ya, yang harusnya tuh aku pengen kayak orang-orang tuh tahu Iya. bahwa selama ini pandangan mereka tuh salah gitu. Selama ini ternyata emang baiknya tuh kalau ada masalah atau sesuatu yang ingin kita selesaikan ya segera dikonsultasiin, entah itu mungkin di sekolah ya ke guru BK gitu kan, atau kita gitu ke konselor. Nah, karena mereka nih di sini sama sekali tidak menghakimi kita gitu. Itu yang aku senang sih. Terus juga mereka memahami perasaan kita, mau kita itu benar atau salah tuh mereka ya membelakangkan gitu. Maksudnya Iya. enggak, itu bukan hal yang fokus utama gitu. Jadi ya di sini gimana caranya biar kita nih bisa meredakan gitu loh masalah-masalah kita, bisa meredakan emosi kita, bisa ikut gitu, terluapkan gitu, menyalurkan emosi kita gitu loh. Iya. Gitu sih. Bisa buat ngatasin solusi, Betul. ya ngasih solusi gitu ya Kak. Benar. Jadi selain kita bisa mencerita doang ya, kalau kita emang mau cerita ya silakan, mau Iya. gua aja gitu. Tapi kalau emang kita mau saran ya pasti mereka Bakal dikasih juga, dituntun ya buat mencari jalan keluar. Betul. Jadi emang pandangan orang-orang selama ini salah. Iya, gitu kebanyakan loh. pandangan orang-orang tuh terhadap guru BK tuh kayak guru BK di sekolah kerjaannya cuma marah-marah, bener-bener. terus cuma ngukum anak yang nakal. Iya, orang ya yang masuk ke kan? BK itu yang bandel-bandel. Iya, kayak gitu. ternyata Padahal enggak kan. Iya, kayak guru beda, BK itu iya. mengayomi ya, mengasuh gitu. Iya, setuju banget. Iya. Oh iya, kita balik lagi nih ya Kak ke pembahasan topik dari cerita Kalia tadi. Oke. Nah, Kalia kan udah pernah mengalami masa tersulit itu dan apalagi kan menjalaninya sendiri. Iya. Pasti kan susah banget gitu ya Kak, apalagi buat mengontrol emosi di umuran SMA itu, di masa-masa remaja itu. Nah, Kakak gimana sih cara Melewatinya gitu iya, ya. melewatinya gitu. Ya, sebelumnya ya aku jujur waktu itu emang orang tua aku nggak tahu kan. Jadi benar kata kamu, bener-bener ngelewatinnya tuh Sendiri. Mungkin di luar sana juga banyak gitu karena takut gitu loh. Kan Iya. karena pandangan masyarakat di sini kan masih tabu banget ya akan Iya. hal itu ya. Takutnya kita ini sedikit dibilangnya gila atau Iya. apa gitu. Jadi orang-orang nggak berani gitu ceritakan. Nah, makanya waktu itu aku cerita kan. Nah, benar kata kamu, prosesnya itu sulit banget dan aduh nggak gampang gitu, butuh proses yang emang lama gitu, karena di situ aku juga sempet menyakiti diri gitu ya, jadi emang proses penyembuhannya itu lama gitu. Nah, kan tadi kamu bilang kalau prosesnya lama, penyembuhannya lama kan, pasti di posisi tersulit itu. Lalu kan pasti otak kamu itu, pikiran kamu tuh lagi kacau banget ya, kan. pada saat itu ya. Iya, pada saat di titik lemah kamu itu. Nah, itu gimana nih cara kamu biar kamu selalu berpikiran yang positif gitu. Bisa Iya. menghalang Iya. rasa-rasa itu ya gitu. Iya, Oke. bisa bertahan gitu. Iya, jadi dari fase-fase itu kan pasti aku butuh kan pendamping gitu ya. Iya. Maksudnya pendamping di sini kayak guru BK aku gitu yang kayak selalu ngontrol aku gitu, maupun kayak teman-teman gitu, teman-teman terdekat aku pada saat itu yang aku percayakan gitu kan. Nah, selain itu saat aku lagi ngerasa takut ke trigger gitu ya sama perasaan-perasaan atau yang bikin aku menyakiti diri, itu aku selalu kayak
selain afirmasi kamu bisa, ayo bisa lewat gitu. Aku punya aplikasi gitu. Jadi aplikasi di sini tuh Aplikasi apa tuh? Oh iya, apa tuh Bukan endorse ya, aplikasinya? bukan endorse ya. Jadi No endorse guys. Iya benar-benar. Jadi apa namanya? Aplikasi di sini tuh untuk kita yang mau menahan maksudnya mau punya target gitu untuk berhenti sesuatu. Di situ bisa kayak kamu misalnya dengan pengen berhenti menyakiti diri, atau kamu pengen berhenti gitu, kamu mau berhenti lain-lain lah pokoknya, Hal-hal kayak negatif ya. pergaulan bebas yang kayak gitu-gitu. Iya. Itu ada di situ juga. Nah kamu bisa pilih gitu genrenya atau kayak kamu kebutuhannya apa gitu. Iya. Nah di situ aku pilih untuk yang pengen bebas untuk melakukan gitu Iya. kan, menyakiti diri. Nah di situ nanti kita bisa pasang target nih, misalnya kita mau dalam target setahun kita nggak melakukan itu gitu, Iya. atau kayak targetnya 2 tahun, atau yang sedikit dulu misalnya 6 bulan 3 bulan yang kayak gitu. Iya. Nah nanti di situ kita dikasih reminder nih setiap pagi jam 8 berupa kayak quotes kayak bikin kita kuat gitu, Kuat, kayak iya. nanti tuh ada alarmnya gitu. Oh iya, Selamat kayak pagi. pengingat Iya, ya, jadi kayak diingetin gitu di pengingat. HP gitu walaupun nggak ada pasangan. Iya, ya. kayak pacar gitu Iya, ya. kayak pacar. Iya. Nah terus nanti nih sebenarnya tuh jamnya juga bisa diatur, fleksibel banget. Nah aku pilih yang jam 10 gitu, jadi nanti jam 10 malam kayak ada lagi gitu gimana hari ini gitu. Nah Iya. terus nanti kita bisa ngerating perasaan kita, Iya. hari ini happy nggak, atau sedih, atau biasa aja, atau kesel kayak iya. gitu-gitu. Wis, pengganti pasangan Bener banget kan? pokoknya itu ya. Terus di situ kita juga bisa nulis note, misalnya hari ini aku lagi kayak gini gitu. Bisa cerita juga. Terus kayak apakah kamu hari ini menyakiti diri gitu? Enggak Oh, dong. iya. Terus nanti tuh di situ jamnya berlalu gitu, kayak menitnya, detiknya, harinya, Oh, iya. bulannya, tahunnya tuh kayak berganti. Nanti setiap udah 3 bulan atau 6 bulan tuh kayak selamat kamu sudah berhasil melewati berapa hari, berapa puluh hari gitu. Di sini juga ada teman-temannya kayak orang-orang lain gitu, orang-orang asing yang pakai aplikasi itu, dan mereka kayak nge-share, wah aku udah berhasil ngelewatin setahun, aku berhasil ngelewatin Ternyata sebulan. kayak kamu nggak sendiri Iya, bener. gitu ya. Dan itu kayak termotivasi gitu loh, Iya. kayak aku bisa nih, Iya. mereka aja bisa, aku nggak, masa aku nggak bisa Iya. gitu. Nah aplikasi itu kalau misalnya aku gagal harus ngulang gitu. Ngulang dari awal. Iya. Selain itu juga ya tadi aku harus bikin jurnal harian gitu. Aku ngisi hari-hari aku dengan hal-hal yang positif gitu ya, kayak berorganisasi. Dulu aku MPK OSIS, aku Eskul Sastra Indonesia, Iya. Pramuka, Iya. Saman, pokoknya aku ikutin gitu. Pokoknya bukannya toxic positivity sih. Jadi lebih ke biar nggak kosong aja, karena Iya. orang-orang yang melakukan Hal-hal menyakiti negatif diri itu. gitu karena ada waktu luang di dalam Iya. dirinya gitu. Jadi mereka Ada- nggak boleh ada waktu kosong dikit, pasti iya. nanti pikiran mereka tiba-tiba kemana. Iya. Nantinya jadi men-trigger dia buat melakukan hal itu gitu sih. Iya. Tapi menulis diary itu juga bisa menenangkan hati nggak sih Kak? Bener banget. Nulis diary, atau kamu mungkin suka nulis ya? Iya. Bisa tuh kayak kita bikin buku, nulis aja di Word apa di mana, apa di buku. Bisa dijadiin buku loh. Iya, yang Kayak- penting kita menumpahkan apa yang kita rasain di hari itu dan ya. menumpahkannya tentu sama hal-hal yang positif. Iya. gitu ya. Nah makanya itu kenapa kita harus kayak dari afirmasi kita juga sih, maksudnya dari kata-kata kita untuk diri kita sendiri. Iya. Kamu tuh bisa, kamu Yang kuat. pasti kata-kata positif ya. Benar. Kamu bisa. Karena kalau kamu misalnya kita kuat. mikirnya nggak bisa, aku capek, aku nggak kuat, ya bakal otak kamu tuh Iya, bakal tersugesti bergerak Iya, gitu. benar, Iya. tersugesti gitu sih. Wah, jadi menarik banget ya pembahasan kita hari ini tuh. Dari cerita Kalia tadi, dari aku sendiri gitu, aku bisa belajar kayak dia lebih bisa mengontrol emosi, terus juga aku lebih bersyukur lagi karena kan setiap masalah itu setiap orang pasti punya masalah, punya titik beratnya masing-masing Iya, kan. benar, Jadi aku cukup bersyukur sama diri aku sendiri yang mungkin ada saatnya aku di titik lemah aku, cuma tidak separah itu gitu. Karena dari ya, sini kita bisa belajar gitu ya. iya, Jadi- kita bisa belajar jadi lebih. pengalaman aja gitu ya, tanpa harus kita mencoba pengalaman. Iya, gitu tanpa nggak kita sih? harus mencoba gitu ya. Iya, dan lebih membenahi diri lagi mungkin ya. Lebih aware. Iya, lebih aware sama sekitar. Betul. Nah, kalau dari Kak Alia sendiri nih, Kak Alia punya pesan gak sih buat pendengar setia kita nih? Iya. Iya ada sih. Apa tuh? Ya, Gimana jadi- tuh pesannya?
Ya, jadi sebenarnya ini pesannya tuh bukan buat yang penonton setia kita aja sih, Iya. ya, tapi untuk semua orang juga boleh nih. Aku pengen sampein sesuatu. Kalau misalnya kalian gitu ya punya masalah gitu, atau kalian ngerasa diri kalian itu nggak baik-baik aja gitu, itu nggak apa-apa. Kalian harus validasi perasaan itu gitu. Kamu jangan takut untuk merasa kalau kamu itu sedih, kalau kamu itu lagi nggak baik-baik aja gitu, dan kamu wajar banget gitu untuk nangis dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya kamu ngerasanya udah nggak baik, maksudnya dalam arti kamu nih ngerasa diri kamu tuh sebelumnya nggak kayak gini loh gitu. Nah itu berarti kan ada yang nggak baik-baik aja gitu ya dalam diri gitu, bukan yang hal yang normal gitu. Nah itu kamu boleh gitu konsul. Mungkin kalau yang sekolah kamu bisa konsul ke guru BK. Untuk yang kayak kita nih anak kuliah gitu, kamu bisa pergi ke konselor atau ke psikolog maupun yang ahli-ahli atau profesional gitu untuk mengetahui gitu sebenarnya diri kamu kenapa. Nah untuk konselor sendiri mereka juga bisa loh konsul gitu tanpa punya masalah sebenarnya, mungkin bisa dengan melakukan bimbingan saja gitu kan. Jadi sebenarnya jangan takut gitu, sebenarnya lebih ke mindsetnya aja gitu ya diubah. Dan terutama sih ya untuk teman-teman lingkungan gitu, dari kita sendiri mungkin ya, bahwa mental illness itu adalah hal yang penting gitu, bukannya mereka cuma buat caper atau apa gitu. Karena selama ini orang-orang mungkin bilang penyakit itu kamu cuma buat caper doang, kayak kamu cuma nyari perhatian doang gitu. Sebenarnya enggak gitu, mereka emang ada di posisi terberatnya aja dan fase capek. Betul, lagi capek gitu kan ya. Nah di situ perannya orang-orang lingkungan sekitarnya sih, agar lebih aware aja gitu, lebih perhatiin, karena jangan sampai kayak kasus orang yang ulang lagi karena kitanya nggak tahu gitu ya. Ibaratnya apa sih kalau di dalam BKI itu? Oh, PFA. Iya, jadi kita bisa melakukan pencegahan kan. Iya, jadi selain ada P3K, kalau P3K kan untuk luka, pertolongan pertama pada kecelakaan. Kalau ini namanya PFA, pertolongan pertama pada kesehatan mental. Betul. Setuju. Pokoknya teman-teman di luar sana semangat terus. Kalian nggak apa-apa buat ngerasa capek dan lain-lain, nggak apa-apa, istirahat dulu. Jangan sampai kalian maksain diri. Kalau misalnya nggak kuat langsung minta pertolongan. Jangan segan juga untuk cerita ke orang-orang yang kamu percaya gitu, karena bagaimanapun cerita kamu itu penting gitu. Kamu jangan mikir kayak aku takut kalau cerita ke sini, takut dianya sibuk, takut ngerasa masalah dia lebih berat dari aku. Nggak perlu mikir kayak gitu ya. Kalau misalnya emang dia terbaik, maksudnya teman baik kamu gitu, pasti dia akan mendengarkan cerita kamu. Dan mungkin kalau emang masalahnya udah di luar kendali gitu, di luar wewenangnya orang tersebut gitu, bisa dirujuk gitu ya, dikasih ke lebih orang-orang yang lebih profesional gitu sih. Wah, makasih banget nih Kak Alia pesannya. Terima kasih juga udah nemenin aku di podcast hari ini. Dengan senang hati, aku senang banget juga sih. Iya, makasih udah berkenan buat cerita ke teman-teman juga. Semoga teman-teman dapat pembelajaran dari obrolan kita kali ini. Amin, aku harap begitu sih. Iya. Aku Mia, aku Alia, pamit undur diri. See you di podcast selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.